Setelah kita paham bahwa malaikat itu dicipta dari cahaya, jin itu tertutup. Jin itu nggak kelihatan dan jumlahnya banyak. Ini manusia sejagat raya ini kalau mau ditotal jumlahnya cuman 10% dari jumlah jin yang ada. Kalau setan mah sebutan ismun likulli jinsin mutamarridin, sebutan bagi makhluk yang jahat, kasar, jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala sallallahu alaihi wasallam. Ini Qala sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa itu? 53. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul malaikata min nurin, telah mencipta oleh Allah akan malaikat itu daripada cahaya. Wa khalaqal jinna min marijin min nar, dan Allah telah mencipta jin daripada letupan dari api, percikan api. Wa khalaqa adama mimma wasafa lakum, dan Allah cipta Adam dari apa yang Allah sifatkan bagi kalian. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Dan banyak-banyak ngaji, dikit aja. Iya. Saudara-saudara sekalian, rukun iman yang kedua tuh percaya kepada malaikat. Hal yang paling penting meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul utusan Allah. Konsekuensinya mengimani terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk berbicara tentang malaikat. Pertemuan yang lalu dijelaskan tentang malaikat. Enggak makan, enggak minum, enggak nikah, enggak punya bapak, enggak punya ibu, tidak laki, tidak perempuan, dan seterusnya. Mereka kenapa begitu? Malaikat adalah makhluk Allah yang kita enggak lihat dengan kita punya mata kepala. Kita enggak bisa lihat. Dan kita enggak bisa idrak dengan akal kita. Tapi saudara, wajib kita imani bahwa malaikat itu ada, makhluk Allah yang mulia, sehingga orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tidak mensifati malaikat kecuali dengan ciri-ciri
yang telah dijelaskan oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tentang ciri-ciri malaikat, baik dari keterangan Al-Quran ataukah dari keterangan hadis yang sahih, yang mutawatir. Kita tidak boleh mensifati malaikat sesuka kita, ijtihad kita, enggak boleh tanpa ada dalil dari agama. Kenapa? Karena malaikat ini kategorinya yu'minuna bil ghaibi, keimanan kita terhadap yang gaib, tidak kelihatan oleh kita, sehingga sifat-sifat yang datang keterangannya dari Nabi, itulah kita katakan kepada malaikat, termasuk dari mana dia dicipta. Enggak boleh kita ngarang-ngarang, harus mengikuti tuntunan dan keterangan agama. Apa hakikat malaikat itu? Kalau ada orang nanya, maka jawaban kita malam hari ini membahas dari mana malaikat dicipta. Imam Muslim meriwayatkan hadis di dalam Sahih Muslim. Bahkan bukan Imam Muslim doang, Imam Ahmad juga riwayatin di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Hadis ini juga Imam Nasa'i meriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i daripada Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha wa an abiha. Siti Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang pernikahannya dapat dari Allah, suruh nikahin perempuan sesudah Siti Khadiijah, perempuannya cirinya begini, 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 begini. Disampaikan sahabat itu mah yang cocok anaknya Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah, alim kabir, 1210 hadis. Siti Aisyah sampai ke nama umat, hafal hadis ribuan, cerdas otaknya. Kalau kita mah satu hadis saja enggak hafal, ini mah 1210 banyak hadisnya. Salah satunya tentang dari mana malaikat dicipta. Kata Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahul malaikata min nur. Kata Nabi, kita wajib yakin, seyakin-yakinnya bahwa malaikat itu Allah cipta. Kalau Allah cipta berarti makhluk Allah, bukan Tuhan yang nggak boleh kita sembah, bukan juga anak Tuhan.
Malaikat dicipta dari cahaya. Cahaya. Yakin itu. Nih cahaya nih kayak gini nih. Lampu nih ditambahin lagi masih muat. Taruh aja lagi 20 lagi kayak masih muat nggak? Muat cahaya. Ini kan ada cahaya, berapa lampu nih? Tambah lagi 2 kali lipat masih muat. Cahaya masalah. Sehingga jisimnya halus. Wong cahaya. Tuh. Kita genggam nih cahaya yang berasa tangan. Nih ngukur ini. Malaikat itu dari cahaya. Hakikatnya ya Allah yang Maha Tahu. Quran dan hadis tidak menyebutkan hakikat malaikat, menyebutkan penciptaan malaikat. Ada yang memiliki 3 sayap, 4 sayap, bahkan Jibril 600 sayapnya. Nabi Jibril banyak malaikat, karena dari cahaya kita nggak bisa lihat kalau malaikat tidak berbentuk, karena malaikat ini memiliki kemampuan berbentuk manusia dengan wajah yang ganteng. Nggak ada yang jelek-jelek. Malaikat seringkali datang kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril itu seperti sahabat Nabi Dahya Al-Kalabi, sahabat yang paling gantengnya sahabat. Itu pemain film India tuh, siapa namanya? Iya, Serokan. Enggak ada apa-apanya. Sahrul Khan, enggak ada apa-apa. Gantengan Dahya Al-Kalabi. Itu malaikat Jibril ada kalanya datang kepada Rasulullah berbentuk laki-laki kayak nyerupai sahabat, sehingga ada kalanya enggak tahu kalau ada malaikat, tapi para sahabat percaya dari yang dijelaskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga hakikat daripada malaikat ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Sebagaimana jumlah persisnya malaikat, yang tahu hanya Allah. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini malaikat itu dicipta dari cahaya. Karena itu malaikat ini maksum. Karena tercipta dari cahaya, malaikat ini maksum itu apa sih? Tidak pernah mengerjakan dosa. Kagak. Kerjaannya patuh. Yaf'aluna ma yu'marun la ya'sunallaha ma amarahu. Enggak pernah malaikat mendurhakai Allah. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada nafsu malaikat. Enggak ada. Lalu kalau jin dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan setelah kita paham bahwa malaikat itu dicipta dari cahaya,
Kalau jin itu bahasa Arab, bahasa Karang Tengahnya tertutup. Maka anak yang dalam perut itu disebutnya apa? Janin. Jin, janin, anak yang tertutup masih di rahim. Surga itu tertutup, kita nggak lihat, maka bahasa Arabnya jannah. Orang gila bahasa Arabnya majnun, yang tertutup apanya? Akalnya. Jin itu nggak kelihatan dan jumlahnya banyak. Ini manusia sejagat raya ini kalau mau ditotal jumlahnya cuman 10% dari jumlah jin yang ada. Jumlahnya ini aja nih udah banyak banget jin. Kalau kelihatan berwujud kayak sampean gak bisa duduk gitu, jalan aja susah. Kalau jin itu berbentuk, cuman jin berbentuknya nggak pernah ganteng, mampu berbentuk jelek. Lihat film-film tuh, jelek-jelek jin tuh begitu. Karena jin nggak bisa beda sama malaikat, berbentuknya dengan rupa yang menawan. Kalau jin serem. Jin sekalipun jin muslim, sekalipun tetap dia jelek. Jin ada akal kayak kita. Dia wajib sholat dari brojol. Ini jin nih lahir sekarang nih. Karang nih lahir. Isa wajib sholat. Jin. Kalau nggak sholat dosa. Jin. Jadi jin itu kayak ayam. Ayam tuh baru lahir bisa jalan nggak? Bisa. Bisa lari nggak? Bisa. Jin maka baru brojol udah bisa lari kemana-mana. Makanya ketemu ada nisa wajib sholat. Jin. Sabar. Ntar dengerin dulu, kan belum kelar ini. Sabar dulu. Nantinya nggak ngaji nanti. Apa saya tutup tanya jawab aja? Hah? Jangan. Ya, sabar. Ntar diterangin ini lagi. Sabar. Nah. Jin ada yang Islam, ada yang kafir, ada yang rajin ibadah, ada yang malas, ada yang gemar baca sholawat, ada yang malas. Iya sama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak cipta jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Kudu ibadah. Masuk surga ya kalau ibadah, masuk neraka ya kalau enggak ibadah. Jin itu semulia-mulianya jin itu serendah-rendahnya manusia. Manusia punya pangkat rendah, jin udah paling mulianya. Enggak bisa menyamai manusia, enggak bisa. Maka bila jin dimintai tolong sama manusia, yes, girang, senang, karena dia naik pangkat. Jin begitu, girang. Kayak dulu zaman Pak Harto, Cina ditawarin beli tanah, itu yes, asal nama lu ya, orang Betawinya, ya baik kok,
nama dia punyanya Cina. Karena terhalang, nggak bisa. Kalau kita udah bebas, kita beli sama dia komplek-komplek. Tanahnya punya dia, punya kita juga sih. Awalnya digusur sama dia. Orang kampung situ nggak boleh ada. Supaya apa? Nggak kenal sejarah. Hilang. Jadi nggak ada orang kampung itu. Jarahnya nggak, udah rusak. Sejarah baru yang muncul. Gitu. Nggak bisa kita. Cuman bisa dongeng doang sama anak. Oh no, metro tuh. Engkong lu tuh. Kan bisa begitu saudara Wawan ya. Iya, benar. Ya benar, bukan bisa doang, berarti iya begitu. Begitu. Tuh begitu. Bisanya dongeng doang. Jin paling mulianya di manusia paling rendahnya. Manakala jin dimintain tolong oleh manusia girang. Jin gangguin si anu tuh, girang banget, diem aja di situ, enggak geser-geser. Jin tuh begitu, suruh geser aja susah, enggak mau. Jin enggak bisa. Nih mintain tolong supaya jin ganggu apa ini namanya nih, Nurul Yakin 10 tahun dia nurut, suruh berhenti nggak mau. 10 tahun nambah lah biar 3 periode. Jin tuh itu jin nggak mau pindah-pindah. Iya jin, iya nggak ngomongin orang, kita lagi bahas pokoknya kalau udah di situ. Iya, nggak ngomongin orang. Jadi kalau udah disuruh nih, suruh ganggu rumah orang, itu nggak bakalan geser. Kata kita udah, nggak mau udah. Gitu. Iya nggak mau geser lagi nggak. Emang begitu. Lo nyuruh aja yang lain. Itu jin, susah. Begitu, jin. Ibadah dia. Ada yang bengal, ya biar manusia aja lah. Ngaji lah, kau udah ngaji, kudu haji, kudu belajar Quran. Maka di dalam Al-Quran ada surat namanya surat jin. Alam gaib masuknya, kita nggak lihat. Makanannya tulang, makanannya makanan yang nggak dibacain bismillah. Itu jin, begitu, gangguin. Tulang, makanya nggak boleh kita cebok pakai tulang, nggak boleh, karena jin makanannya begitu. Tulang itu mau tulangnya dibikin lunak presto, sian jin kelaparan. Iya, jatah jin biar dibagi-bagi, jangan orang doang. Cuma orangnya lunak. Begitu. Jin juga sian dia. Enggak kelihatan, enggak. Dalam Al-Quran ada surat namanya surat jin. Jin dari api. Ada akal? Ada. Makanya jin mah bangkang. Bisa. Bapaknya jin iblis. Iblis itu bangkang. Makanya wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Kenapa iblis enggak mau? Ada kan? Bisa menolak. Malaikat enggak, patuh. Enggak mendurhakai Allah. Jin ini, iblis ini bukan bukan malaikat. Iblis, abul jin. Jin ya soleh,
dalam surat Al-Jin tuh, wa anna minnas solihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Sesungguhnya ada di antara kita bangsa jin yang soleh, ada juga yang kagak soleh. Ada jin, ada yang bisa baca kitab, ada yang enggak. Jin sama aja. Jin ngaji itu lengkap sama Allah dalam Al-Quran pas surat Al-Jin. Makanya kalau ada yang kesurupan tuh, bacakan surat Al-Jin, baca aja yang kesurupan tuh, kemasukan jin, nantinya hilang, sadar jin. Ada yang nanya, jin ini bisa nggak jadi artis? Ya bisa aja kalau namanya Jin Salimar. Udah mati dia. Ya baik. Bisa diperjualbelikan jin, bisa aja diperjualbelikan kalau mereknya Lea dan Levis. Jin ini dari api, dari api. Wajib sholat, wajib puasa, biasa. Ada yang kafir banyak, ada yang muslim. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasituna faman aslama faulaika taharraw rasyada. Jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang patuh. Masya Allah, jin. Jadi biasa aja. Nah kita itu jangan banyak mikirin jin. Kenapa? Jin aja kagak mikirin kita. Ngapain kita mikirin jin? Bikin puyeng aja. Cuman karena kita lagi ngaji, wa khalaqa al-janna mimma rijin minna. Jadi jin bukan malaikat. Begitu maksud kajian kita. Sebab malaikatmu dari cahaya, jinmu dari api. Api, manusia dari tanah. Api dan tanah tinggian tanah. Begitu. Cuman yang melambung ke atasnya api asapnya. Itu namanya iblis ngeraku. Tinggian aku dibanding Adam, ya salah lah. Tanah ya sama api, tinggian api enggak ada, tinggian tanah. Itu jin. Yang paling bengal namanya jin ifrit. Itu paling bengal. Begitu. Makanya kalau orang marah, gua kepret aja. Kepret itu kasih ifrit maksudnya. Begitu. Jin ifrit, jin. Kalau mandi kita jangan telanjang. Kalau telanjang baca doa. Bismillahilladzi la ilaha illahu, supaya nggak kelihatan jin. Jin. Ada amalan yang dikasih sama jin, ada. Abu Hurairah suruh nunggu gudang beras, hilang mulu berasnya, kurang lagi, dijaga orang nggak ada kok hilang lagi. Akhirnya satu malam dibilangin, lo pengen kagak hilang, lo baca ayat kursi. Diaduin sama Nabi. Kata Nabi, ini lagi bener. Amalin ayat kursi.
Makanya baca ratib tuh malam, selamat. Kan tidur kita gak lihat apa-apa malam. Jin. Dari mana ini ifrit itu adalah jin yang paling bengal? Di dalam Al-Quran Allah bilang pada surat An-Naml itu, qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Ifrit dari jin. Jin mana? Jin ifrit. Itu jin. Jadi singkatnya, jin itu kayak kita, kudu ibadah. Nikah. Bolehkah kita kawin sama bangsa jin? Boleh. Silakan. Boleh. Kita kalau nikah sama bangsa jin, nggak apa-apa. Saya tulis itu dalam kitab Samaratul Janiyah tentang hukum menikah dengan jin. Cuman kalau bahasa kita, walaupun boleh, sebaiknya jangan. Walaupun boleh, kecuali udah wadon dari manusia udah gak ada, baru dah boleh. Kalau masih ada manusia yang sebangsa aja dulu, yang sebangsa aja ribut mulu, apalagi yang kagak sebangsa. Bener nggak? Ribet sama jin. Iya. Itu jin. Kalau setan apa setan? Kalau setan mah sebutan. Setan itu sebutan, syaitan. Apa setan? Setan itu ismun likulli jinsin mutamarridin. Setan itu sebutan bagi makhluk yang jahat, kasar, jahil. Setan. Jin jahil, namanya setan. Manusia jahil, namanya setan. Makanya kalau kita kadang marah sama orang, lu kelakuannya kayak iya, setan. Setan itu sebutan, nggak ada wujudnya. Kayak botak tuh nggak ada wujudnya. Botak tuh sebutan bagi kepala yang kagak ada rambutnya. Pengen nyari botaknya mana? Pasti yang kepegang kepala. Ini ya pala, botaknya lah itu mengerti aja. Pokoknya kalau kagak ada rambutnya, sebutannya botaknya mana kita kagak lihat. Setan begitu. Setan itu sebutan makhluk jahat dari jin dan dari manusia. Makanya ujung Al-Quran minal jinnati wanas, dari bangsa jin, bangsa manusia. Yang bengal itu namanya setan, yang gak mau ibadah, begitu namanya setan. Gitu. Makanya kalau kita merasa marah sama orang, dia jahat banget, setan lu. Gitu. Kan suka ngomong begitu ya. Gitu. Itu karena jahat lu maksudnya gitu. Gitu. Karena syaitan itu ismun likulli jinsin mutamarridin. Nama bagi tiap-tiap jenis yang angkuh, jahat, bengal, jahil. Itu begitu. Namanya disebut setan. Kalau udah setan, kerjaannya jahat mulu.
Enggak ada benarnya. Setan enggak ada benarnya. Itu begitu. Jadi setan itu ismun likulli jinsin mutamarrid. Begitu. Sehingga jin ini kayak malaikat. Apanya? Halus. Jisimnya latif. Wong api. Api mah, ini ada api. Kita pukul nih api. Ya kena tangan. Halus. Kayak cahaya aja. Kita pukul, yang kena tangan. Jisimnya halus. Kalau kita jisimnya kasar, bisa diraba, bisa dipegang, gitu. Maka yang ngaji ini disebut makhluk halus, makhluk kasar. Hah? Makhluk kasar. Orang halus, orang kasar. Hah? Hah? Orang halus, orang kasar. Kasar. Maka kalau ada yang bilang kasar lu, betul. Gitu jawabnya. Emang saya mah makhluk kasar. Kasar. Tuh begitu. Lalu manusia dicipta dari mana? Kata Nabi, wa khalaqa Adam mimma wusifa lakum. Sementara manusia dicipta seperti yang sudah diterangkan dari tanah. Malaikat dicipta dari cahaya, jin dicipta dari api. Di surat Ar-Rahman Allah jelasin wa khalaqal janna mimma rijid min nar. Ya, dari api. Begitu, dari api. Itu jin. Setan yang kasarnya dari bangsa jin, dari bangsa manusia. Begitu. Bangsa jin, bangsa manusia. Kotoran makanan jin, tai makanan jin. Jin tuh, tai makanannya kotoran. Begitu. Tulang makanan jin. Manusia dicipta oleh Allah dari tanah. Itu manusia. Ingat, karena tanah ini di bawah, langit di atas, maka manusia kudu sadar kalau dicipta dari tanah, gayanya jangan ngelangit. Gayanya jangan ngelangit, tetap gayanya ngebumi. Wong orang asalnya dari tanah. Ingetin oleh manusia keinginan, di bawah keinginan kebutuhan, di bawah kebutuhan ada pilihan sekunder, primer, di bawah kebutuhan ada kemampuan. Jangan turuti keinginan, tapi turuti kebutuhan yang primer. Tenang hidupnya. Kalau kita nuruti keinginan, namanya manusia gayanya ngelangit. Yang kayak begini stres, high class. Begitu, orang nggak punya, puyeng. Begitu, keluar masuk ATM, duitnya banyak, ngutang, kartu kredit. Begitu, jangan kagum. Dikit masuk ATM. Ini ngambil duitnya. Iya benar, ngambil duit. Duit siapa? Iya, duit bank, duit orang. Puyeng dah ujungnya, salah kita. Oleh karena manusia itu dicipta dari tanah, maka sifatnya tanah macam-macam.
macam itu sifatnya. Ada orang kelakuannya nyinyir, mitnah orang, jelek-jelekin orang, megelin kelakuannya. Yang kayak begitu tuh patut diduga asalnya dari tanah sengketa. Dari tanah apa? Iya, tanah sengketa tuh reseh. Yang reseh-reseh dari tanah sengketa. Tandanya kelakuannya reseh. Iya. Kalau ada orang kadang ngaji, kadang kagak, kadang ngaji, kadang kagak, plin-plan, plin-plan, ini asalnya dari tanah Urugan. Dari tanah Urugan tuh labil, bener nggak? Iya, labil. Ini orang ini begitu. Bener enggak? Kalau tanah Urugan labil ya. Iya, cepet longsor ya. Tanah Urugan tuh. Iya. Iya. Itu namanya itu ada Urugan. Lah kita bisa ngerenung ini. Ngerenung. Apanya? Oh iya, pas. Ini bukan nyinggung orang, bukan. Iya, bukan. Hah? Lagi babnya. Iya. Iya. Kalau ada orang demennya itu shopping mulu, ke mall, Gandaria City, Senayan City, mana aja ada, Mall Alam Sutra, kemana ya? Yang kayak begini asalnya dari Tanah Abang dia. Asalnya. Iya, dari mana? Iya, tempat apa? Belanja. Iya, tandanya demennya belanja aja. Hah? Iya. Iya. Yang kayak begitu. Gimana, Mbak? Benar itu? Oh, benar. Iya. Iya. Ya sabar. Oh ya. Waduh. Kalau orang dia demen ngaji, masya Allah demen banget. Kalau dia demen zikir, demen baca Quran, demen berbuat baik, patut diduga asalnya dari tanah suci. Asalnya dari tanah. Kalau dari tanah suci demennya yang bagus-bagus. Itu asalnya. Karena tanah itu banyak sifatnya, banyak. Begitu. Banyak sifat. Jadi kalau orang yang rese-rese itu dari tanah mana? Iya. Waduh. Wa khalaqa Adam mimma wusifa lakum. Allah cipta Adam, maksudnya manusia, dari yang telah diterangkan, dari tanah. Karena manusia ini dari tanah, dan ini yang harus dipahami. Ingatin, manusia dari tanah. Maka pengobatan manusia dari berbagai penyakit apa aja bersumber dari tanah. Obatnya bersumbernya dari tanah.
ada dari tumbuh-tumbuhan tanah, ada yang dari tanah langsung. Kalau penyakit itu berat, semacam virus, badannya banyak virus, badannya kayak virus yang bikin kayak kemarin bingung-bingung tuh. Iya, begitu juga kayak digigit ular kobra, itu pengobatannya tanah. Maka kayak virus-virus tuh, begitu, termasuk yang tipes, obatnya apa? Bukan cacingnya, tanah yang dari tanah itu mematikan virus. Begitu mengobatnya. Jadi cacing itu bukan cacingnya secara jujur, apanya? Tanah yang dicacing, mematikan virus. Karena tanah itu paling efektif untuk membunuh virus. Makanya sampah segala macam suruh dikubur, karena tanah akan mematikan. Bila kita digigit anjing, maka kudu dicuci 7 kali, salah satunya pakai tanah. Kenapa? Karena virusnya bakal mati dengan tanah. Itu begitu. Tanah. Manusia dari tanah. Maka karena dari tanah, jangan gaya langit. Dia kayak tanah. Begitu, tanah. Dan kita harus pahami tentang tanah. Ada tanah yang subur, ada yang tanah yang tandus. Susah ini. Diajarin berkali-kali, jawab doang pinter. Muridku baik guru. Paham gak muridku? Paham guru. Gua kagak. Ini tanahnya tandus ini. Iya. Kalau ditanya, paham gak? Paham guru. Guru paham. Kita kagak. Paham gak? Paham guru. Saya kagak. Guru doang. Ini nih tanahnya tandus, keras, kayak aspal, hanyut, pelajarannya kagak nempel-nempel. Tanah yang subur. Manusia. Jadi singkatnya, kita boleh menyebut malaikat dicipta dari cahaya. Kenapa? Karena ada nas, ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa malaikat itu tercipta dari cahaya. Lalu apa hubungan jin dengan manusia? Apa hubungan malaikat dengan manusia? Jin ini, saudara, yang dari api, malaikat dari cahaya, ada hubungan berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis. Ada hubungan. Jin bisa hadir ketika manusia makan, bisa manusia minum, bisa manusia bersetubuh. Makanya apa saja, biar tidak diganggu jin, baca bismillah. Apa aja. Mau minum, nih mohon maaf nih ya, minum aja. Kalau saudara bisa tiap suapan makan baca bismillah, lebih bagus. Itu nggak bakalan jadi penyakit apa-apa. Beneran. Minimal setiap pertamanya aja. Mau tidur, bismillah. Makanya bismika Allahumma yaitu bismillah maksudnya. Nama Allah ini paling ditakuti sama jin. Orang kesurupan aja, di antara caranya diadanin. Kalau adzan, ada orang kesurupan, nggak usah bingung-bingung, jangan ditanya, lu jin mana? Ngaku aja. Siapa sebenarnya lu ini? Pok Mina yang mana? RT 7. Iya. Ya, ini jangan ditanya-tanya begitu, jadi fitnah. Nggak boleh. Kalau orang kesurupan, adanin. Adzan normal kayak adzan sholat.
sekali. Kalau enggak siuman gitu, ulang lagi 2 kali. Enggak siuman, ulangi 3 kali. Batasnya paling lama 7. Biasanya belum 7 kali sudah sadar. Udah begitu. Jadi enggak usah bingung. Ibu nih yang ngaji, anaknya kecil-kecil, suka rewel, malam nangis, adanin aja, enggak usah bingung. Adanin. Kalau anak udah dikasih tete, udah disusu, udah ditetein, masih nangis saja, ini ada yang gak beres, yang kayak begitu. Adanin kupingnya aja. Makanya kan disuruh orang tua dulu sebelum tidur kasurnya disapuin, biar apa tuh? Iya, setan biar nggak ada. Begitu orang dulu, begitu sapuin. Begitu. Ini jin. Maka jin itu bisa menguasai manusia lewat pikiran-pikiran busuk sama manusia. Ampe bilang begini nih, waktu diajak ngaji, bang ngaji yuk. Ogalah, emang apa? Gua ngeri, takut kagak bisa ngamalin. Diajak ngaji nggak mau. Bang ngaji yuk. Enggak. Ngeri kalau gua ngaji, takut kagak bisa ngamalin. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada banyak yang kayak begitu. Ini yang bisikin di otaknya jin. Omongan begitu. Biar bener, bang berobat yuk. Gua ngeri takut kagak sembuh doa. Udahlah nggak usah diobatin, modal. Begitu. Bener nggak? Bener nggak? Dia agak paham. Gitu. Ngaji itu satu kewajiban. Ngamalin satu kewajiban lagi. Jadi kewajibannya ada 2, ngaji dan ngamalin. Kalau kita udah ngaji, udah gugur satu kewajiban, tinggal satu lagi, apa? Ngamalin. Kalau kita kagak ngaji, berapa pelanggarannya? 2. Gimana mau ngamalin? Wong ngaji aja kagak. Begitu. Itu dari setan yang kayak begitu tuh. Bang haji, gua ngeri kalau gua haji takut orang bisa bawa. Begitu. Ini yang bisikin begini nih. Iya, jin nih mempengaruhi manusia. Orang ngaji kewajiban, ente mampu. Ngeri nggak bisa bawa bagaimana? Begitu. Ini mau kewajiban. Begitu. Berbicara akhlak lain urusan. Nggak ada urusan dengan haji. Hajinya muda 4 kali, tapi kelakuannya kayak begitu. Lain. Jangan dicampur-campur. Nggak bisa. Jin ini mempengaruhi pikiran jahat sama manusia. Jin. Maka kita kudu banyak zikir biar jin itu lari dari kita. Begitu. Kalau kita punya wudhu, jin nggak mau dekat-dekat kita. Jin punya wudhu. Tuh begitu. Maka wudhu ini penting agar supaya bagus. Malaikat ada hubungan dengan manusia. Mana? Maka kita wajib tahu tugas-tugas malaikat berkenaan dengan manusia. Makanya kalau ngaji tafsir, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Lil malaikati, al malaikanya ada alnya.
Apakah semua malaikat? Enggak, kata ulama. Malaikat yang punya hubungan dengan manusia. Jadi sehingga malaikat tugasnya ngabdi ama manusia. Jin juga tugasnya ngabdi ama. Jadi manusia itu makhluk mulia. Jangan manusia ngabdi ama jin. Ngawur. Begitu gua mau ke Gunung Kidul, itu bukan mau ke jin, emang mau pulang kampung. Itu Haji Mul namanya. Kalau ke Gunung Kidul mau kemana? Mau kemana? Pulang kampung. Begitu, bukan urusan jin. Begitu, beda. Jadi kita jangan nurut ama jin. Jangan. Ini rumus. Makanya mohon maaf, baca ratib haddad. Paling takut ama jin. Ratib itu yang paling ditakuti sama jin, ratib haddad. Zikir mulu. A'udzu bikalimati laitamati min syarri ma khalaq. Itu aja jin takut. Bismillahilladzi la yadur. Itu jin takut. Ratib ayat kursi, jin takut. Ini amalan-amalan Rasulullah untuk keselamatan dari gangguan manusia dan jin. Maka kita wajib beriman kepada malaikat yang ditugasi ngabdi manusia. Ada yang urusannya ilmu, ada yang urusannya rezeki, ada urusannya nyabut nyawa. Ada yang urusannya pertanyaan di kubur, ada yang urusannya nyatat amal baik, amal buruk, ada yang jaga surga, jaga neraka. Semua ini Allah cipta buat ngabdi ama manusia. Coba saudara berangkat dari rumah ke Nurul Yakin ngaji. Baru berangkat malaikat enggak berhenti-berhenti. Ya Rob, ampuni dosa orang itu. Ampuni ya Rob dosanya. Ampuni ya Rob. Ampuni ya Rob. Kagak berhenti-berhenti. Kita mau lagi puyeng mikirin pelajaran. Mikirin diri. Malaikat mikirin kita. Enak gak? Enak gak? Orang yang ngaji itu berangkat dari rumah menuju majelis pengajian, dosanya pada rontok, berguguran. Makanya pulang ngaji itu seringkali enteng pikiran, karena dosanya rontok berkurang. Tenangan bis ngaji tuh, pulang tuh, yang tadinya rada mumet tuh, pas udah ngaji mah tenang. Begitu. Kenapa? Dosa kita pada orang tuh ngaji. Maka ngaji aja biar kita nggak paham. Ada di kampung kita majelis ilmu, ngaji aja. Jangan nggak ngaji. Biar kita nggak paham, nggak apa-apa. Pokoknya jawabannya cantik. Kalau ditanya sama gurunya, muridku paham nggak? Paham guru. Paham nggak? Paham guru. Saya kagak. Nggak apa-apa. Begitu. Itu kalau ditanya sama guru. Kalau ditanya sama bini, sama temen, apalagi kita bujangan. Ditanya sama orang kayaknya punya anak gadis, roman-romannya lu udah demen ngaji. Nih baca, suruh dibaca. Mana rab gundul lagi. Jangan kalah siap jawabnya udah ngaji mah. Be, maafin be, enggak ada kacamata. Maafin be, enggak ada kacamata. Kalau pakai kacamata saja saya bisa. Kalau pakai kacamata, kalau pakai kacamata saya bisa. Kalau pakai kacamata saya bisa.
Maka besok lusa itu calon mertua pergi ke Terias Optik, beliin kacamata. Nih kacamatanya, baca, pak, baca, nggak bisa. Lu bilang pakai kacamata bisa, kan udah saya pakai, kan bisa pakai kacamata. Kalau pakai kacamata bisa. Kalau baca kitab, ya kagak. Yang penting bisa jawab. Gara-gara ngaji, bener nggak? Hah? Apa? Oh iya iya. Iya iya. Gitu. Jadi ngaji. Ala kulli hal malam hari ini kita ngaji tentang mana dalil bahwa malaikat tercipta dari cahaya, sehingga kita wajib yakini bahwa malaikat tercipta dari cahaya. Inilah hadisnya malam hari ini. Pertemuan mendatang akan berbicara tugas-tugas malaikat dalam mengabdi kepada manusia yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segini aja.